Ternyata ada gereja-gereja Protestan yang pro-LGBT. Kenapa sih umat Kristen itu selalu saja membuat umat Islam tertawa terpingkal-pingkal? Seperti Kristen yang satu ini yang ternyata baru tahu kalau homo gay itu menjadi tren dalam agama mereka. Mari kita dengar apa saja yang dia katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada gereja-gereja Protestan yang pro-LGBT. Bukan hanya melindungi orangnya, tetapi juga aksinya untuk menjadi LGBT dan terutama membawa LGBT ini dalam satu lembaga yang kita sebut perkawinan, pernikahan. Ada gereja Protestan yang pro same-sex marriage. Di sini ada affirming denominations, denominasi-denominasi yang mengafirmasi LGBT dan tindakan mereka dalam membentuk lembaga pernikahan. Ada banyak daftarnya, saya sengaja tidak beritahu situsnya karena bukan untuk mempromosikan itu. Ada Affirm United Church of Canada, ada Alliance of Baptist, ada American Apostolic Old Catholic Church, masih memakai nama Katolik. Terlalu banyak untuk kami dengar dan semua list gereja itu tidak patut untuk dibanggakan. Dan hal itu benar-benar membuktikan bahwa kekristenan sudah banyak sekali kehilangan moral. Kami tidak pernah menjustis, namun kalian bisa mendengar sendiri apa kata pemuka agama kalian. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di dunia kekristenan, baik itu Protestan, Katolik, atau apapun jenis Kristennya, sudah pasti mereka harus pro dan menuruti apa kata jemaatnya. Jika tidak begitu, maka pendeta-pendeta akan ditinggal oleh jemaatnya, dan yang paling miris, bangunan gereja yang sudah dibangun mewah malah menjadi tempat jualan untuk menarik jemaatnya agar mereka datang. Kita ada di London, ini ada satu gereja. Sekarang karena gereja mungkin pengunjungnya berkurang, kita lihat kan ini dulu gereja punya itu. Sekarang semua jadi food court, makanan di bawah banyak benar, ada segala macam makanan lah, dari ramen, dari itu tempat altarnya semua situ ada. Dan di sini ada lagi Malaysian street, gue jadi pesan ini dan nasi lemak, ada British steak, ada pizza, ada salad, ada patai. Oh gila ini, dulunya gereja bagus banget. Habis di restoran doang. Aduh, manusia. Apa yang mereka lakukan ini cukup bagus untuk menyelamatkan rumah ibadah mereka. Setidaknya rumah ibadah mereka masih berguna atau ada fungsinya walaupun terlihat seperti kafe yang berada di mall-mall Nusantara kita. Karena jika tidak demikian, maka gereja harus runtuh dimakan waktu, tidak terawat, atau dihancurkan karena tidak digunakan lagi, berkarat karena dimakan zaman. Nah, sebaiknya kalian dengarkan bagaimana isi hati sang pendeta agar kalian lebih menghormati Islam. Saya lihat kayak LGBT aja ya, di beberapa negara barat itu kan sudah legal, kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang, sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis, dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa didana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya,
dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, Anda kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget orang yang mengaku beragama Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Ada 2 poin dari perkataan sang pendeta satu ini. Yang pertama, di mana ada kantong Kristen, maka di situ juga terjadi kebejatan moral yang gila-gilaan. Dan yang kedua, andai saja di Indonesia bukan mayoritas Islam, maka homogay atau LGBT akan dilegalkan di dalam gereja-gereja di Indonesia. Kedua perkataan ini benar-benar terbukti bahwa warga Kristen Indonesia sebagai pemecah rekornya, sebut saja namanya Reinhard Sinaga, pelaku homogay rekor muri terbanyak. Nah, dari penuturan pendeta Mel Atok ini masih tersisa satu lagi yang belum terbukti. Apakah itu? Mari kita dengar sendiri. Diminta jadi mu'alaf itu omong langsung. Orang tawar langsung, Pak, ini jadi Islam enak banget, gini. Silakan pindah ke Islam semua, tidak masalah. Kristen tidak rugi loh. Semua. Berapa ratus ribu silakan pindah ke Islam semua. Ada yang juga bilang, aduh ini cocok banget nih kalau jadi ustadz nih, ini pas nih Pak Mel. Saya tidak bisa bayangkan nama saya apa kalau sampai jadi ya. Ustadz siapa kira-kira ya? Amin. Semoga Allah memberikan jalan bagi pendeta Mel Atok untuk menemukan pintu hidayah dan convert to Islam atau menjadi seorang mu'alaf. Maka dengan demikian reputasi kekristenan di Indonesia bakal tamat. Ternyata ada gereja-gereja Protestan yang pro LGBT. Sahabat-sahabat netizen, sampai di sini dulu video kami. Jangan lupa nantikan video berikutnya yang masih ada kesinambungan dengan video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat, bisa dipetik hikmah, dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar lebih bisa berpikir kritis, logis, dan realistis untuk menemukan kebenaran yang hakiki dalam rangka menjemput hidayah Allah.